Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Pembelajaran 3 sekarang. Halaman 23. Untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya di bawah di kolom deskripsi. Oke. Kita dengan menggunakan playlist ini akan enak karena tayangan akan urut dan runtut ya pembahasannya. Kita akan uh, bahas sekarang. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Nah itu loh. Ya, Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. Apa yang kamu bawa, Ben? Tanya Made. Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran kepada bu guru, ujar Benny sambil tersenyum. Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran. Kata Made tidak sabar. Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat, kata Penny bangga. Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang? Pinta Madik tak sabar. Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada bu guru. Jawab Penny sambil mengulurkan gulungan koran tersebut kepada Penny. Apakah kamu ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Yuk kita baca bersama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak 2006 dengan modal seadanya. Ia berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret. Ia memulai usahanya, peternak bebek. Usaha peternakan bebek potong, ia kembangkan hingga pada tahun 2007. Ia mendapatkan inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban. Ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, beternak apa ini? Mungkin lupa diketiknya ya. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk jadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta saat ini masih impor dari luar negeri. Siapakah Triyono? Triyono adalah pengusaha muda dari Malang. Mana ini? Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan pemotongan bebek. Ia memulai usahanya. Peternak muda dari Malang. Triyono adalah peternak muda dari Malang atau pengusaha muda dari Malang, boleh juga. Peternak muda dari Malang. Apa saja yang telah dilakukan untuk menjadi pengusaha? Untuk menjadi pengusaha, berbekal ilmu peternakan yang didapatkannya dari Universitas 11 Maret, ini modalnya modal pendidikan. Ia sebentar. Nah, ini. Ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah.
Ini yang dia lakukan. Ia membentuk kelompok bersama. Kelompok bersama. Ya. Dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Semasa kuliah. Ya, untuk membuat sebuah peternakan. Ya, peternakan. Di situ jadi ada ayam, bebek dan sapi ya. Kendala apa sajakah yang ia hadapi? Ya. Kendala ada modal. Ya. Ya, kendala modal. Pertama, tapi ada solusinya yaitu modal dari teman-temannya ya, kendala modal. Ya, terus apa lagi? Ya, kendala modal di awal-awal. Ya. Tapi dia berhasil berhasil kendala apa saja dihadapinya kendala modal, namun dia berhasil menemukan cara untuk ya mengatasinya. Apakah mimpinya? Mimpinya di sini. Mimpinya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Nah, itu mimpinya. Ingin membangun usaha mandiri, ya, ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Beternak merupakan kegiatan untuk mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ini adalah beternak. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak ya adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu hewan ternak. Hewan ternak dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut bergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan peternak di sekitar tempat tinggalmu? Ada, peternak bebek juga ada. Ya. Ini peternak ayam petelur. Ini ayam petelur. Ini peternak ayam petelur. Ini adalah ternak sapi. Di bawahnya ini ternak bebek. Ini kambing. Ya kan? Nah, pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Pernah dong, pernah. Di televisi juga banyak ya. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Peternak berusaha agar peternakannya memiliki kualitas yang baik. Kalau ini diambil telurnya dan daging. Karena ini sama, bebek, telur, dan daging.
Ya, kalau ini bisa susu, kedua-duanya bisa susu dan daging. Jadi susu kambing itu juga diminati, ya. Susu sapi juga dagingnya, ya. Kalau sapi ada tambahan lagi sebenarnya, diambil tenaganya juga bisa, ya. Kalian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Ya, keahlian merawat hewan. Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut ini. Ya, kalian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? Yang pertama yang jelas keahlian untuk merawat hewan ternak. Hewan ternak. Ya, harus bisa merawat hewan ternak dengan baik, memberi makan, ya. Kemudian agar usaha peternakan menghasilkan hewan ternak yang berkualitas, ya. Yang jelas keahlian merawat hewan ternak ini yang paling penting, ya. Kemudian selain itu juga keahlian untuk ini menghasilkan hewan ternak yang berkualitas. Kalian merawat hewan ternak ini meliputi memberi makan, membuatkan kandang yang sesuai, macam-macam, ya. Jadi pada intinya cuma ini aja, jawabannya nggak terlalu panjang, ya. Kalau usaha peternakan nanti ada keahlian berikutnya yaitu mengelola modal, keuangannya, ya. Nah, itu. Selain peternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia negara agraris artinya penduduknya banyak yang bertani. Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya beraneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas yang baik. Perhatikan gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Ada mangga, ada apel, brokoli, wortel, kembang kol, macam-macam, ya, hasil pertanian kita. Kita lihat, tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel, mangga dapat tumbuh dengan subur? Apel, mangga itu, apel dataran tinggi. Apel itu, kalau mangga lebih rendah juga bagus. Apel cocok untuk dataran tinggi, atau cocok pada dataran tinggi. Kalau mangga bisa lebih fleksibel, bisa rendah atau tinggi. Kalau mangga cukup iklim tropis gitu aja. Ya, di dataran tinggi seperti kayak di Malang gitu mangga juga tumbuh subur, di Surabaya juga tumbuh subur dan buahnya banyak. Sama, kalau mangga lebih fleksibel. Di lingkungan seperti apakah sayuran brokoli, wortel, kol dapat tumbuh subur? Di lingkungan tinggi dan dingin, ya, dataran tinggi. Ya, kalau ini wortel, brokoli lebih cocok kayak di Malang gitu. Kalau Surabaya cocoknya sawah, ya, sawah, padi. Peta konsep gambar yang menunjukkan suatu ide utama dengan ide pendukung. Peta konsep digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Peta konsepnya adalah lingkungan. Untuk usaha pertanian, ya, dibedakan menjadi dua, dataran rendah, dataran tinggi. Di sini dataran rendah.
Ya, dataran tinggi ini ya cocok untuk tanaman-tanaman misalnya sayur, misalnya brokoli, ya sayur contohnya brokoli, ya yang tadi ya sayur brokoli, wortel, kol. Nah, buah misalnya apel, mangga. Ya, dataran rendah cocok untuk persawahan. Persawahan. Ya bisa menanam padi, kedelai, jagung. Ya, terus kalau buah ya ini biji-bijian pada intinya ya. Kalau buah apel cocok, mangga bisa cocok. Mangga bisa dataran tinggi maupun rendah. Ya. Kemudian kelapa cocok. Kelapa tinggi rendah sama, bisa. Di sini juga bisa. Ya. Oke, tebu. Itu untuk industri ya. Tanaman industri. Ada tanaman industri. Kalau ini perkebunan teh ya, untuk industri di sini gini ya, dikasih gini. Dikasih gini. Ya, mungkin di sini untuk perkebunan bisa teh. Ya. Jadi di sini nyalurnya ke sini sama ke sini ya, tempatnya nggak cukup. Ya, di sini bisa ditambahkan ya. Cocok kalau dataran rendah tebu untuk tanaman industrinya. Ya, di sini teh. Ya ada. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas ya untuk perkebunan ini ya, perkebunan. Ya, kalau ini kategori perkebunan. Ya. Dataran rendah itu biasanya tebu. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya. Sumber daya alam ada berbagai macam, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui, ya, adalah yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan, hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan, bisa berkembang biak. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, hewan juga dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Diskusi. Buatlah kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa, diskusikan hal-hal berikut. Di antara lingkungan berikut yang termasuk lingkungan apakah di daerah tempat tinggalmu? Ya, lingkungan di antara lingkungan berikut termasuk lingkungan apa ini? Di antara lingkungan berikut termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu? Oh, daerah tempat tinggal di ya. Maksudnya kita suruh memilih tempat tinggal kita di mana. Kalau Pak Ali di dataran rendah, Surabaya ya, Surabaya. Ya. Kalau di Malang, ya ini dataran tinggi pegunungan ini Malang. Puncak, Jakarta juga di dataran rendah. Ya. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Ya, kalau di daerah Pak Ali sih, ya. Ini adalah karena Surabaya ya. Itu ada pertanian padi. Ya, padi. Dan perikanan.
Ada udang, bandeng, ya ini lele, nah, perikanan. Ya, perikanan ini masuk bagian dari peternakan ya, peternakan. Ya, ada juga bebek. Karena Surabaya daerah rawa kebanyakan, cocok untuk bebek. Ya. Buatlah laporan hasil diskusimu, tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel sederhana. Lingkungan daerah tempat tinggal, misalnya Surabaya. Potensi sumber daya di sini alam ya. Di sini ada pertanian. Ya, kalau Surabaya pertanian sama dengan Sidoarjo ya. Secara tradisional itu cocok untuk padi. Ya. Padi, kedelai, jagung, ya, jagung ya, di bawahnya aja. Jagung ini cocok dataran rendah. Ya, panas. Kemudian peternakan atau perikanan, ya perikanan dan peternakan ini, ya perikanan masuk peternakan ya. Jadi ada ini tadi saya tulis ulang aja, udang, bandeng, lele, banyak yang ternak lele Surabaya. Terus bebek, ya, karena daerahnya rawa ya. Kalau ayam kurang cocok. Secara tradisional itu bebek, tapi bisa untuk ayam juga. Ya, maksudnya harus membuat kandang-kandang ya. Tapi yang lebih mudah itu alamnya untuk bebek. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Iya. Ya, dataran rendah cocoknya, dataran rendah dekat laut ya, dataran rendah dekat laut di Surabaya ya, cocok untuk perikanan. Ya, kalau daerah kalian beda lagi, mungkin nanti kalau Malang misalnya itu cocok untuk pertanian, perkebunan. Kediri pertaniannya wah ini sayur Surabaya itu banyak. Kalau nggak dari Malang dari Kediri. Ya. Apakah mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Iya. Ya. Di Surabaya karena juga pantai banyak juga yang jadi nelayan. Jadi petani, nelayan, dan pegawai karena Surabaya ini termasuk ibu kota ya, ibu kota Jawa Timur ya, pegawai ya karena ya, bukan faktor alami, faktor buatannya ya. Jenis mata pencarian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Ya, ini kalian bisa menjawab, boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Kalau ingin jadi polisi misalnya di lingkungan apapun ya butuh polisi untuk keamanan. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat? Ya, kalau semua pekerjaan yang baik pasti iya. Pasti. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut lakukan kegiatan di bawah ini. Kegiatan dilakukan secara berpasangan ya dengan teman sebelahmu. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut, apa cita-citamu ya, apa manfaat dari cita-cita bagi kehidupan sekitar ya. Misalnya laporkan hasil jawabanmu di kelas. Misalnya yang pertama Ali, cita-citanya jadi guru ya, manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya mencerdaskan ya kehidupan bangsa. Ya, polisi Budi misalnya
ingin jadi polisi, ya, menjaga dan mengayomi masyarakat Misalnya berikutnya C, cinta, ingin jadi tentara. Perempuan tapi ingin jadi tentara, ya, menjaga keamanan negara. Yang D, Dodi, ingin jadi dokter, ya, menjaga kesehatan masyarakat. DE, Edi. Nah, Edi ingin jadi misalnya jadi apalagi pengusaha, memajukan ekonomi ya. Pengusaha apa ini? Pengusaha harus spesifik, ya, jangan pengusaha saja. Pengusaha di bidang peternakan, ya. Pengusaha peternakan menyediakan kebutuhan telur. Mungkin telur peternak ayam, ya. Terus ada Farida, Farida. Nah, Farida ini ingin cita-citanya pengusaha catering. Menyediakan makan siang untuk pegawai. G, misalnya nomor 7, Gunawan. Ya, Gunawan ini ingin jadi apa enaknya, ya? Penonton ada usul? Jadi polisi sudah, tentara sudah, dokter sudah, guru sudah, insinyur, ya, membangun rumah untuk penduduk, ya, membangun rumah untuk penduduk. Wah, kamu sudah mengetahui beragam cita-cita di teman sekelasmu. Dapatkah kamu membuat kesimpulan tentang cita-cita mereka yang beragam? Semua cita-cita, semua profesi, ya, profesi dengan profesi tertentu berguna bagi masyarakat, berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, semua cita-cita itu baik, ya. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, dan pekerjaan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut ini. Ayo simak puisi berikut ini. Hidupku penuh warna. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah. Keduanya mempesona, walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tetapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi.
Apa judul puisi tersebut? Hidupku penuh warna. Judulnya, hidupku penuh warna. Ya. Kita lanjutkan di sini. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca puisi tersebut? Ya, saat membayangkan masa depan, ya, masa depan, bukit membiru, laut. Yang pertama membayangkan alam, ya, keindahan alam dan cita-cita, ya, alam yang indah. Kita yang bayangkan alam yang indah di awal-awal, ya. Alam yang indah. Alam yang indah. Menurutmu apakah isi puisi tersebut? Isinya adalah keberagaman cita-cita, ya, itu sangat seperti keberagaman, sangat indah seperti keberagaman alam. Ya. Ya, keberagaman cita-cita. Maaf agak coret-coret ini. Keberagaman cita-cita itu indah seperti keberagaman alam. Bentar, ada masalah di pennya. Cita-cita itu indah, ya, seperti indahnya keberagaman alam, seperti indahnya alam atau keberagaman alam. Ya. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Ya, kita bisa lihat di sini jumlah baitnya berapa. Ya, ini 1, kemudian 2, ya, ada 3, ada 4 bait. Ya, puisi tersebut mengandung 4 bait. Berapakah jumlah baris setiap baitnya? 4 baris. Tentukan rima setiap bait pada puisi tersebut. Untuk rima, saya jawabnya di sini, ya. Di sini saja. Di sini rimanya adalah aa, ya, berarti ABAB. AABB, maaf. AABB ini AABB, ya, AABB. Ini bait pertama. Ini A indah, ya, indah A kalau ini. Kalau ini A, semua vokal A. Ya. Kemudian NA berarti ABAB. Kemudian AI ABAB juga. Jadi semuanya AABB, AAA, ABAB, ya. Itu rimanya. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah AABB, kemudian AAA, terus AB, kemudian AB, ya. Kita cek di sini. Pertama ABAB, AAA, AABB, AAA, ABAB. Ya. AABB, AAA, ABAB. Ayo renungkan, apakah manfaat keragaman bagimu? Keragaman ini manfaatnya saling melengkapi. Siapakah yang perlu sikap apakah yang perlu dikembangkan untuk menghadapi keragaman? Ya, sikapnya adalah saling menghargai. Hal baru apa saja yang kamu temukan pada pembelajaran ini? Kita menemukan
keberagaman profesi ya, keberagaman profesi. Oke, kerjasama dengan orang tua, siswa membacakan puisi yang telah dibuat di sekolah di depan orang tuanya. Siswa berdiskusi dengan orang tua tentang cara-cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya nanti. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.